Halo semua, pada acara perayaan 100.000 subscribers lagi, ada seorang subscribers yang bernama Rizky Muhaimin yang bertanya tentang peristiwa Yesus bertemu Musa dan Elia. Yang menjadi pertanyaan Rizky adalah, apakah hal ini berarti Musa dan Elia sudah bangkit dari kematian, atau arwahnya sudah di surga, atau semacamnya? Jadi, pada video ini, kita akan membahas peristiwa Yesus bertemu Musa dan Elia. Oke, kita mulai aja ya. Nah, peristiwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia tercatat di dalam Matius 17 ayat 1-13, Markus 9 ayat 2-13, dan Lukas 9 ayat 28-36. Karena isinya kurang lebih sama, kita akan baca peristiwa tersebut yang tercatat di dalam Matius 17 ayat 1-13, terjemahan ILT. Dan setelah 6 hari, Yeshua mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes saudaranya dan membawa mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi secara tersembunyi. Dan dia diubah-rupakannya di hadapan mereka, dan wajahnya bersinar seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih seperti cahaya. Dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang bercakap-cakap dengannya. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepada Yeshua, "Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau mau, kami akan membuatkan 3 kemah di sini. 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpalan awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah, suatu suara dari awan itu yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Dan ketika mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya, dan mereka sangat ketakutan. Namun seraya menghampiri, Yeshua menjamah mereka dan berkata, "Bangunlah dan janganlah takut." Dan setelah mengangkat mata mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yeshua sendirian. Dan sementara mereka turun dari gunung, Yeshua memberikan perintah kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu, sampai dia, anak manusia itu, dibangkitkan dari antara orang mati." Dan para muridnya menanyai dia dengan berkata, "Mengapa kemudian para ahli kitab berkata bahwa Elia seharusnya yang pertama datang?" Dan seraya menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, "Elia memang yang pertama datang, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenali dia. Malah, mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan kepadanya. Demikian jugalah anak manusia, dia akan segera menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah para murid itu bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah setelah 6 hari. Setelah 6 hari dari apa? 6 hari setelah pertama kalinya, Yesus memberitahukan para muridnya bahwa anak manusia akan menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, poin utama dari peristiwa Yesus bertemu dengan Musa dan Elia ini adalah suara dari langit yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Sehingga para muridnya menjadi saksi bahwa Yesus bukan ngaku-ngaku sendiri sebagai orang yang dijanjikan oleh Bapa, tetapi Bapa di surga sendiri yang langsung mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah anak manusia yang dimaksud dan mereka harus mendengarkan Yesus. Anak manusia yang dimaksud di sini bukan dalam pengertian anak yang lahir dari manusia, tetapi sosok ilahi yang dilihat oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 13-14. "Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah, seorang seperti anak manusia
datang dengan awan-awan dari langit. Dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan dan suatu kerajaan sehingga semua orang, bangsa dan bahasa akan melayani dia. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, Yesus sering mengatakan tentang anak manusia yang merujuk kepada dirinya sendiri, bukan untuk memberitahukan bahwa dia hanya anak seorang manusia, tetapi justru untuk menyatakan bahwa dia adalah sosok ilahi yang dilihat seperti anak manusia oleh Nabi Daniel. Di kalangan Yahudi pada masa itu, Musa melambangkan hukum Taurat, Elia melambangkan para nabi. 3 kemah yang disebut oleh Petrus mengindikasikan bahwa di dalam pikirannya harus mengikuti Yesus, Taurat, dan para nabi. Sedangkan pesan yang disampaikan oleh Bapa adalah dia berkenan hanya kepada Yesus seorang, bukan kepada Yesus bertiga dengan Musa dan Elia. Artinya, Yesus adalah satu-satunya yang harus didengar, bukan lagi hukum Taurat dan para nabi. Atau, dengan kata lain, keselamatan hanya ada di dalam Yesus, bukan di dalam hukum agama dan para nabi. Jelas ya? Nah, apakah mereka benar-benar berjumpa dengan Musa dan Elia? Perhatikan apa yang Yesus katakan di situ. Janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu, sampai dia, anak manusia itu, bangkit dari antara orang mati. Jadi, Yesus sendiri yang berkata bahwa apa yang dialami oleh ketiga murid itu adalah sebuah penglihatan. Apa yang dimaksud dengan penglihatan? Banyak cerita di dalam Alkitab yang memberitahukan tentang penglihatan. Secara apa adanya, penglihatan bisa berupa mimpi, imajinasi, atau halusinasi. Dengan kata lain, mereka melihat apa yang sebenarnya tidak ada atau apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan kenyataannya, semua nabi, baik nabi yang asli atau nabi palsu, melihat apa yang sebenarnya tidak ada atau apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebabnya, Yesus bukan hanya mengajak satu orang, tetapi mengajak 3 orang muridnya, supaya penglihatan itu tidak dikatakan hanya halusinasi. Karena, menurut adat Yahudi, sebuah perkara bisa dikatakan sah jika ada 2 atau 3 orang saksi. Hal ini bisa kita lihat di dalam Ulangan 17 ayat 6, Ulangan 19 ayat 15, dan Matius 18 ayat 16. 1 orang saksi tidak cukup, 2 orang saksi cukup, 3 orang saksi kuat. Jadi, penglihatan ini tidak bisa dikatakan halusinasi salah seorang murid Yesus. Ada 3 orang murid Yesus yang memberikan kesaksian bahwa mereka mendapatkan penglihatan yang sama. Kenapa tidak semua muridnya diajak untuk mendapatkan penglihatan itu? Kenapa yang diajak adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bukan yang lainnya? Nah, kalau itu saya juga tidak tahu. Mungkin bagi Yesus, 3 orang itu sudah cukup. Jika lebih, mungkin mereka akan membicarakannya sebelum peristiwa kebangkitan Yesus. Sedangkan, Yesus ingin mereka mengalami hal itu sebelum kebangkitannya dan memberikan kesaksian kepada yang lain setelah kebangkitannya. Selain itu, kesaksian yang lebih penting bagi banyak orang adalah kesaksian orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Sedangkan, penglihatan Yesus bertemu 2 orang ini hanya bermakna bagi orang-orang tertentu. Nah, kalau kita baca keterangan dari Markus dan Lukas, dijelaskan bahwa Petrus sendiri tidak mengerti apa yang dia katakan mengenai mendirikan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Jadi, bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia? Kalau kita baca teks ini apa adanya, mereka tidak tahu.
Mereka melihat dua orang bersama Yesus dan mereka berasumsi bahwa itu adalah Musa dan Elia. Nah, kenapa Musa dan Elia? Celetukan Petrus mewakili apa yang menjadi pemikiran masyarakat Yahudi pada saat itu. Musa dan Elia adalah dua tokoh yang paling utama bagi mereka. Musa melambangkan hukum Taurat, sedangkan Elia melambangkan para nabi. Musa dan Elia sama-sama berjumpa dengan Yahweh di atas gunung, sehingga kita bisa berkata bahwa mungkin yang dilihat oleh Musa dan Elia adalah Yesus di masa depan. Selain itu, kematian Musa dan Elia sama-sama dipertanyakan. Makam Musa ada di Gunung Nebo, tetapi jasadnya tidak ada di situ. Di mana jasad Musa, tidak ada seorang pun yang tahu. Sedangkan, 2 Raja-Raja 2 menceritakan tentang Elia yang terangkat ke surga di depan Elisa, sehingga banyak yang berpendapat bahwa Elia langsung naik ke surga tanpa mengalami kematian. Jadi, masyarakat Yahudi pada saat itu berpendapat bahwa entah bagaimana Musa dan Elia masih hidup. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Elia harus datang sebelum Mesias dalam arti literal. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh Yesus bahwa Elia harus datang adalah metafora yang sudah digenapi dengan datangnya Yohanes Pembaptis. Nah, kisah Elia terangkat ke surga di dalam 2 Raja-Raja 2 secara sepintas terlihat kontradiksi dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Hal pertama yang harus kita ingat, bahwa kata surga di dalam Alkitab bukan bermakna akhirat atau tempat indah setelah kematian. Kata surga yang ada di dalam Alkitab mempunyai arti langit. Bahasa Ibraninya adalah Shamayim, bahasa Yunaninya adalah Oranos. Sandingan kata surga yang ada di dalam Alkitab adalah bumi. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Elohim menciptakan Hasyamayim dan Haaretz, menciptakan surga dan bumi, langit dan bumi. Wahyu 21 ayat 1, dan aku melihat Oranon yang baru dan Gen yang baru. Dan aku melihat surga yang baru dan bumi yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Karena Oranos dan G yang pertama telah berlalu. Karena surga dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu. Kata surga tidak pernah sekalipun disandingkan dengan neraka di dalam Alkitab. Kata surga selalu disandingkan dengan bumi di dalam Alkitab. Selain itu, yang disandingkan di dalam Alkitab adalah kehidupan dan kematian. Perhatikan apa yang Musa katakan di dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Pada hari ini aku telah membuat langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Aku telah memaparkan di hadapan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan engkau telah menjatuhkan pilihan pada kehidupan supaya engkau hidup. Perhatikan bahwa Musa tidak berkata, aku memaparkan kepadamu surga dan neraka. Jadi, konsep setelah mati, manusia masuk surga atau neraka adalah konsep agama tetangga yang terbawa masuk ke dalam Kristen. Yesus dengan jelas berkata di dalam Matius 22 ayat 32, Markus 12 ayat 27, dan Lukas 20 ayat 38 bahwa dia bukan Elohim orang-orang mati, bukan dewanya orang-orang mati, tetapi Elohim orang-orang hidup, dewanya orang-orang hidup. Itu sebabnya kebangkitan tubuh Yesus Kristus dari kematian adalah titik terpenting di dalam iman Kristen. Kita dijanjikan untuk bangkit dari kematian
seperti dia bangkit dari kematian pada akhir zaman dan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Bukan arwah kita masuk surga atau neraka setelah kematian, seperti imajinasi agama tetangga. Tidak ada gunanya kenikmatan surga kalau orang itu mati. Nah, pengertian langit di dalam Alkitab berbeda dengan pengertian langit di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kita tidak membedakan langit itu tunggal atau jamak. Tetapi, di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, jelas bagi mereka bahwa Syamaim dan Oranos itu jamak. Segala macam yang ada di atas bisa disebut Syamaim atau Oranos. Ada langit malam, ada langit siang, ada langit yang ada awan, ada langit yang ada matahari, bulan, dan bintang. Sehingga bagi mereka, langit itu jamak. Jadi, pada zaman ini, kita sudah naik pesawat ke langit, dengan bahasa di dalam Alkitab, bisa dikatakan kita sudah naik ke surga. Bapa kami yang di surga, artinya Bapa kami yang di langit. Di mana Bapa itu berada, adalah di dimensi lain yang tersembunyi di dalam langit. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 51, Kisah Para Rasul 7 ayat 56, dan lain sebagainya, tertulis kata surga terbuka. Artinya sama dengan langit terbuka. Yang dimaksud oleh Yesus dengan tidak seorang pun yang telah naik ke langit, bukanlah naik ke langit fisik yang ada burung-burung, matahari, bulan, dan bintang, tetapi ke dimensi lain di langit di mana Bapa itu berada. Sedangkan peristiwa Elia terangkat ke langit itu bisa diartikan seperti Filipus yang terangkat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39 sampai 40. Dan ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengangkat Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan bersukacita. Dan Filipus didapati di Asdod, dan dia menginjili semua kota yang dilewatinya sampai dia tiba di Kaisarea. Nah, kenapa peristiwa Elia terangkat ke langit bisa diartikan seperti Filipus? Yang pertama, kenyataannya berkali-kali di dalam catatan itu dikatakan bahwa Elia akan diambil dari Elisa. Peristiwa itu terjadi karena Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Diambil dari Elisa belum tentu berarti tidak akan menginjakan kaki di dunia lagi. Hal lain yang mengindikasikan hal itu adalah catatan di 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Di 2 Raja-Raja 3 ayat 11, Raja Yehuda yang bernama Yosafat meminta petunjuk Elisa yang dulu menuangkan air ke dalam tangan Elia. Jadi, pada saat itu, Elisa sudah tidak mengikuti Elia. Dengan kata lain, Elia sudah terangkat ketika Raja Yosafat masih hidup. Setelah Raja Yosafat meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yoram. Di dalam 2 Tawarik 21 ayat 12, tercatat bahwa ada sepucuk surat datang kepada Yoram anak Yosafat dari Nabi Elia. Jadi, Nabi Elia mengirim surat kepada Raja Yoram setelah dia diangkat dari Elisa. Sehingga, mungkin yang dimaksud Elia diangkat di dalam 2 Raja-Raja 2 adalah dibawa ke tempat lain yang tidak diketahui oleh Elisa. Seperti Filipus yang diangkat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 39 sampai 40. Sampai di sini jelas ya? Nah, Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa Mesias harus menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kita nggak usah jauh-jauh ke perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, sebelum Yesus bangkit dari kematian, dia membangkitkan anak kecil dan Lazarus dari kematian. Apakah para murid Yesus lupa bahwa Yesus pernah membangkitkan orang, sehingga berkata bahwa Yesus adalah yang pertama bangkit dari kematian? Tentu aja bukan. Yang dimaksud dengan Yesus adalah yang pertama bangkit dari kematian adalah hidup abadi dan kembali ke dimensi lain di langit yang tidak terlihat itu.
Sedangkan anak kecil dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu masih mengalami kematian setelah mereka dibangkitkan oleh Yesus. Nah, saya mau menutup video ini dengan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Dan aku tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, hai saudara-saudara, supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab, jika kita percaya bahwa Yesua telah mati dan telah dibangkitkan, demikian pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yesua. Sebab, kita mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab, dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Oke, semoga ini cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu terindah, rancanganmu